Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Methodology. Kali ini kita akan membahas tentang graf bipartit ya. Jadi permasalahannya selidiki apakah graf berikut bipartit. Jelaskan, sebutkan partisinya kalau bipartit. Nah, oke, kita memiliki dua buah graf. Nah, nanti kan kita uji coba apakah graf yang pertama dengan yang kedua ini masing-masing adalah bipartit. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu bipartit. Jadi graf itu yang anggotanya ada vertex dan edge terdiri dari dua bagian atau bipartit. Jika himpunan vertex V dapat dibagi menjadi dua subhimpunan V1 dan V2 sehingga setiap edge dalam E insiden pada satu vertex di V1 dan satu vertex di V2. Artinya apa? Artinya nanti dari graf ini vertex-vertexnya bisa dikelompokkan menjadi dua bagian. Nah, misalkan nanti ada bagian yang pertama, ada bagian yang kedua gitu. Nanti dikelompokkan menjadi dua bagian. Ya, jadi nanti di sini ada edge-nya, di mana edge-nya ini, di mana di sini ada vertex-vertexnya, di mana vertex-vertexnya ini yang dalam satu kelompok yang sama tidak memiliki edge atau tidak saling berhubungan. Tapi kalau antar kelompok 1 dengan kelompok 2 itu minimal harus ada edge yang berhubungan. Nah, boleh seperti ini. Contohnya kayak gini boleh. Contohnya seperti ini. Jadi nanti bisa dikelompokkan menjadi dua macam. Kemudian dalam satu kelompok yang sama tidak boleh ada vertex yang saling berhubungan. Oke. Nah, langsung aja kita coba ke permasalahan yang ada ini. Nah, jadi misalkan ini. Jadi cara untuk mengeceknya apakah ada bipartit atau tidak, kita coba aja dari awal sembarang vertex. Misalkan saya ambil di sini adalah vertex yang pertama. Ini saya pilih kuning nggak kelihatan, kita coba warna merah aja. Ya. Misalkan kita coba sini. Nah, di sini kalau kita ambil V1 di sini, otomatis ini nggak bisa, V4 nggak bisa menjadi satu grup yang sama karena ini sudah ada edge-nya yang saling menghubungkan. V3 juga nggak bisa, V2 juga nggak bisa. Nah, berarti berikutnya ini V6 bisa. Jadi kita harus biasanya langsung loncat satu gini, teng. Ya. Nah, kalau ini sudah berarti V7 juga nggak bisa. V5 juga nggak bisa. Nah, maka seharusnya di sini nanti V6 itu sekelompok dengan V3. Tapi yang terjadi apa? V3 sendiri, kalau V3 ini nanti sekelompok sama V6, V1 nggak boleh berhubungan dengan V3. Jadi jelas bahwa untuk yang graf yang pertama ini bukan merupakan sebuah bipartit. Kita coba untuk graf yang kedua, kita coba ambil dari V1. Oke, V1 berarti V2, V7, V6 tidak boleh dipilih. Kemudian V8 ya kita pilih. Nah, kalau V8 dipilih berarti V4 nggak bisa dipilih. Berarti yang bisa dipilih nanti yang tidak berhubungan adalah V3 dan V5. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik di sini. Nah, V1, V3, V8 dan V5 itu tidak saling berhubungan. Tidak ada edge yang menghubungkan antara dua vertex tersebut. Terus bagaimana dengan vertex sisanya? Vertex sisanya yaitu V2, V7 dan V6 serta V4 juga tidak ada vertex yang saling menghubungkan. Sementara antara yang merah dengan yang hitam ini ada edge yang saling menghubungkan. Jadi yang graf yang kedua ini adalah merupakan bipartit. Ya. Kemudian sebutkan partisinya kalau bipartit. Nah, jadi kalau untuk bipartit, partisinya tuh kita lambangkan dengan V1 dan V2. Nah, terserah kita menulis yang mana dulu. Nah, misalkan di sini ini pakai kurung kurawal ya. Ini saya ambil ya. Ini berarti kelompok yang pertama adalah vertex 1, vertex 3, ini vertex 8, ini vertex 5. Nah, kemudian untuk kelompok yang kedua atau V2 nya berarti yang warna hitam tuh vertex 2, vertex 7, baru
vertex berapa lagi, 6, kemudian vertex yang ke vertex 4. Nah, jadi ternyata graf yang pertama bukan bipartit, graf yang kedua adalah bipartit dengan partisinya V1 adalah V1385 dan kelompok yang himpunan V2 anggotanya adalah V2, V7, V6 dan V4. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di Metnology. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.